Puji Tuhan, selamat pagi seluruhnya sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita kembali lagi di renungan pagi kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari bisa kami lalui. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum kami melaksanakan kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau mengawali semuanya kegiatan kami untuk membacakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan pembelajaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini adalah setia kawan. Tema kita adalah setia kawan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang keempat. Dan sebelum kita baca, kita perlu memahami bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk saling membutuhkan satu sama yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita hidup untuk saling membutuhkan. Begitu juga dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Dalam pelayanan kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi kita butuh orang untuk menopang, untuk membantu kita dalam pelayanan. Tuhan mau kita bekerja sama dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita belajar tentang setia kawan ini dalam pelayanan melalui kisah Paulus dan Timotius. Kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat. Kisah Para Rasul 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Puji Tuhan. Pada ayat ini bercerita tentang perjalanan Paulus dan Timotius. Kita bisa melihat bahwa kalau mereka tidak berjalan sendiri-sendiri dalam pelayanan, tetapi Paulus dan Timotius berjalan bersama-sama untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang telah Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada mereka. Puji Tuhan. Ketika kita melayani bersama-sama, maka kita tidak boleh egois, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat Paulus dan Timotius ini, mereka memiliki satu tujuan dalam melayani Tuhan, yaitu untuk memperkuat jemaat untuk menyebarkan keputusan gereja. Mereka tidak memikirkan kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka memikirkan pelayanan dengan setulus hati, memikirkan apa yang Tuhan inginkan, seperti itu. Puji Tuhan, ada banyak sekali orang Kristen ingin terkenal lewat apa? Lewat pelayanan. Ingin dikenal oleh banyak orang lewat apa? Lewat pelayanan. Dan mereka lewat pelayanan mereka ingin sekali mendapatkan pujian-pujian dari orang-orang yang ada di sekitar. Dan ada juga yang ingin mendapatkan keuntungan dalam lewat pelayanan tersebut. Dan ada juga orang memilih untuk melayani karena mereka memiliki situasi yang lagi baik-baik saja. Tapi kalau mereka lagi memiliki masalah, mereka tidak mau melayani Tuhan. Banyak orang seperti itu, tapi saya percaya kita tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Paulus dan Timotius mengajarkan kita kalau melayani itu bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan Yesus. Seperti tertulis di Kolose 3 ayat 23, di situ mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar tentang menghargai teman sepelayanan. Menghargai teman sepelayanan. Paulus tidak merendahkan Timotius karena si Timotius ini lebih muda dari si Paulus ini. Tetapi apa? Ia selalu membimbing dan selalu bekerja sama dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin pernah kita temui di pelayanan-pelayanan kita, ada senior dalam pelayanan. Betul ya Ibu? Ada Bapak Ibu, ada senior dalam pelayanan gitu.
Dan mungkin kita pernah nemui yang senior ini, dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih bisa, dia merasa lebih pintar dibandingkan orang-orang yang baru masuk dalam pelayanan. Ada orang seperti itu, tapi kalau mungkin kita orangnya, kita harus belajar bertobat gitu. Seringkali dalam pelayanan kita mengalami yang namanya berbeda pendapat. Tapi di situ kita harus belajar merendahkan diri kita dan selalu saling menghargai satu sama lain. Meskipun kita berbeda pendapat, kita harus merendahkan hati kita dan saling menghargai tentunya, Bapak Saudara. Pelayanan dalam Tuhan bukan menunjukkan tentang siapa yang hebat, siapa yang bisa, siapa yang pintar, tetapi melayani Tuhan dengan kebersamaan, dengan sungguh-sungguhan hati kita, bukan untuk mencari keuntungan seperti yang dari awal kita pelajari, tapi karena kita mengasihi Tuhan, seperti itu. Yang ketiga, kita bisa belajar tentang berbagi dengan teman sepelayanan. Berbagi dengan teman sepelayanan. Paulus dan Timotius, mereka berbagi tugas dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi mereka bekerja sama untuk mengerjakan setiap pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, dan mereka saling support seperti itu. Mungkin kita pernah nemuin dalam pelayanan seperti ini. Ketika ada pelayanan yang berat itu hanya dibebankan kepada satu orang, dan yang lainnya hidup duduk santai-santai seperti itu, bercerita. Tapi yang satu repot untuk mengerjakan pelayanan tersebut. Ada juga orang yang hanya mengambil bagian pelayanan itu yang ringan saja. Ketika ada yang rumit, ketika ada yang berat, dia tidak mau mengerjakan itu. Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu adalah tentang berbagi tanggung jawab dan saling menopang. Ketika kita menemui ada orang yang mungkin pelayanannya berat, jadi kita tidak boleh membiarkan dia sendiri untuk mengerjakan itu. Tetapi apa? Kita harus menopang dia, kita harus menolong dia untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan tersebut. Dan jangan pernah berpikir Bapak Ibu Saudara untuk pelayanan itu nggak bakal berjalan lancar kalau tidak ada saya. Ada juga berpikir seperti ini. Itu sound systemnya bakal hancur deh kalau nggak ada saya di situ. Musiknya bakal nggak bagus didengar kalau tidak ada saya di situ. Jemaat tidak akan semangat kalau bukan saya yang pimpin pujian gitu. Tidak boleh berpikiran seperti itu. Mungkin kita pernah berpikiran seperti itu, tapi mari kita sama-sama berdoa sama Tuhan agar kita diubahkan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita belajar melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, bukan dengan mencari keuntungan, bukan biar mencari kesenangan, tapi apa? Benar-benar kita mengasihi Tuhan dan kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk saling menopang dalam pelayanan kami dan tidak egois dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk saling mengasihi, saling menuntun Tuhan satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami dapat belajar lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu mampukan kami untuk mengerjakan setiap tugas-tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan melaksanakan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami tetap serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berjalan bersama-sama dengan Kau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.